Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat komputer, kembali lagi di channel Hobi PC. Di video kali ini saya akan memberikan bagaimana sih kita mengoptimalkan SSD dan cara mempercepat dalam suatu booting. Dan kita pun akan memberikan tutorial cara merawatnya dengan benar. Oke, di video kali ini pun masih berlaku bagi kalian yang masih menggunakan harddisk atau jenis penyimpanan lainnya. Cara pertama yang kita harus lakukan, bagaimana cara untuk merawat SSD dengan benar. Pertama, kalian jangan sering yang namanya mendiafragmakan SSD. Contoh seperti di sini. Jika kalian sering yang namanya mengoptimiskan atau mendiafragmakan SSD, itu caranya salah, karena cara kerja SSD dengan harddisk itu berbeda ya. Karena cara kerja harddisk itu menggunakan piringan dan berputar untuk mencari data yang ada di dalamnya. Berbeda dengan SSD, dia hanya menggunakan chipset saja untuk mencari atau menyimpan data dalam SSD tersebut. Atau bagi kalian juga yang masih sering mengoptimiskan, saya rekomendasikan jangan sering mengoptimiskan. Karena apa? Saya akan perpengalaman dulu pernah saya mengoptimiskan. Semenjak saya mempelajari ilmu komputer, ternyata ada yang namanya jangan seringkan mendiafragmakan suatu SSD, karena berbeda dengan harddisk. Dia berbeda dengan kerja cara write dan writingnya itu berbeda sekali. Saya pun masih merekomendasikan juga yang masih menggunakan harddisk, haruslah yang terlalu sering yang namanya mendiafragmakan SSD. Yang kedua, kita cara untuk merawatnya dengan cara yang namanya kita membersihkan temp file yang ada di Windows. Kalian langsung saja ketik yang namanya Windows plus R dan cari yang namanya temp. Jika kalian sudah masuk ke dalam folder ini, jangan lupa kita yang namanya menghapus data tersebut. Agar ini adalah suatu tujuan adalah sampah ya. Ya, bagi kalian yang awam dengan file ini, jangan khawatir, ini adalah semua bekas-bekas file yang kalian buka. Sumber dari file ini adalah sumber dari file internet atau kalian membuka aplikasi lainnya, dan semua file itu akan disimpan dalam temp. Yang kedua, kalian langsung saja ketik yang namanya Windows dan R kembali, dan kalian ketik %temp%. Oke, jika kalian sudah di folder ini, sama seperti tadi kita menghapus folder yang kalian yang sudah banyak, itu hapus saja. Bagi kalian yang awam dengan file-file ini, jadi kalian jangan khawatir dengan file ini hanya sebuah file sampah saja. Oke, langsung selanjutnya kita langsung buka Windows plus R lagi, dan kita ketik yang namanya free file. Oke, jika kalian yang sudah ada di folder ini, lihat ya, sampahnya lumayan banyak. Langsung saja kita Ctrl A plus D untuk menghapus semuanya. Jika kalian sudah melewati langkah ini, bagaimana sih cara selanjutnya untuk menjaga SSD agar tetap dalam jangka waktu umur yang cukup panjang? Pertama, kalian jangan menulis, jangan banyakkan SSD dalam kegiatan menulis atau write ya. Jangan banyakkan kebiasaan aktivitas menulis, karena akan mengurangi performa atau cukup mengurangi umur SSD kalian. Yang kedua,
SSD jangan ditaruh file-file besar. Saya rekomendasikan bagi kalian menggunakan PC, gunakan hard disk sebagai penyimpanan sekunderinya. Jadikan SSD hanya sebagai file OS Windows kalian. Agar pertujuan agar pertujuan Windows kalian itu agar tetap ringan saat diakses atau saat startup. Contohnya seperti saya menggunakan hard disk sebagai penyimpanan sekunderinya, dan SSD adalah file penyimpanan OS Windows-nya. Yang kedua, kita lakukan yang namanya virtual memory. Dan dalam tujuan ini kalian mempercepat saat proses booting atau startup pada saat kalian menyalakan PC atau laptop kalian. Saya rekomendasikan bagi kalian yang masih menggunakan RAM 4 GB, itu kalian harus yang namanya virtual memory, dan ini pun hanya disarankan saja dan tidak untuk diwajibkan. Apalagi yang RAM-nya sudah penuh, ini sangat direkomendasikan banget bagi kalian yang sudah RAM-nya penuh banget, harap untuknya lakukan virtual memory. Caranya langsung kalian di menu pencarian yang namanya View Advanced System Setting. Langsung kalian buka yang namanya Advanced. Langsung kita klik yang namanya Performa Setting. Langsung kalian cari ke Advanced. Kita pilih yang namanya Virtual Memory. Nah, di sini ada beberapa menu. Kita uncheck yang namanya Automatical Manage Paging File Size for All Drive. Pertujuannya ini agar kita dapat mengcustom size yang kita untuk membagikan virtual memory. Tapi saya sarankan saja bagi kalian yang menggunakan RAM 8 GB, itu saya tidak sarankan karena ya lumayan besar kapasitasnya. Apalagi bagi kalian yang RAM-nya masih kosong banget, itu saya tidak sarankan saja ya menggunakan virtual memory. Dan bagi kalian bagaimana sih cara virtual memory, kalian bisa browsing di Google bagaimana cara membagikan virtual memory, karena setiap jenis penyimpanan atau kapasitas yang digunakan itu berbeda-beda. Ada yang mulai dari 2 GB, 3 GB, dan 4 GB. Itu cara membaginya pun berbeda-beda ya. Yang kedua, kita langsung ke menu hardware, Advance. Kita yang cari yang namanya performa kembali dan kita setting. Jika kalian yang awalnya Let's Windows just what's best to my computer, kita pilih yang namanya just best computer, atau kalian bisa mengcustom. Saya rekomendasikan yang dapat kita centang, yaitu smooth ADS for screen font, agar kita dapat mengaktifkan anti-aliasing pada teks yang Windows ada. So kita apply, oke. Agar performa atau visual efek yang ada di Windows ini dinonaktifkan, agar bertujuan Windows kalian itu ya ringan saat pada startup. Yang kedua, kita yang namanya langsung ke menu Task Manager. Kita buka yang namanya menu startup. Di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang berjalan pada saat kalian startup atau Windows kalian itu startup. Langsung saja kita di-enablekan disablekan. Saya sudah menerapkan atau sudah mendisablekan beberapa aplikasi kecuali Windows Security Notification Defender, karena bertujuan untuk untuk antivirus Windows saya, karena saya tidak mungkin mematikan antivirus Windows saya. Dan saya pun merekomendasikan jangan menggunakan antivirus yang kalian download. Cukup
antivirus Windows Security Defender. Itu pun sangat ampuh untuk mengatasi virus-virus yang menyerang pada komputer kalian, termasuk virus yang sangat yang pertama, virus yang sangat berbahaya seperti virus Trojan. Itu pun dapat terdeteksi dengan yang namanya Windows Defender. Oke, cara yang kedua, kita masuk yang namanya Windows plus R. Kita masuk ke menu MS Config. Jika kalian sudah masuk ke menu System Configuration atau MS Config, kalian langsung saja yang namanya ke menu boot. Kalian centang, jika kalian tadi centang, kita uncheck no with boot. Paskan ke detik 9 atau 10 juga itu masih bisa. Tapi sarankan, jika kalian menggunakan SSD, lakukan cara ini ya, atau mengurangi batas waktu booting dalam waktu yang sudah diterapkan dalam sistem configuration-nya. Jika kalian masih menggunakan hard disk, kalian menerapkan cara ini, kalian akan Windows-nya akan blue screen atau error karena kalian memaksakan suatu perangkat keras atau hard disk untuk booting sebelum 9 detik. Kita langsung service. Cara selanjutnya yaitu kalian klik yang namanya service, hit all Microsoft Service. Kalian uncheck yang namanya yang kalian tidak butuhi, seperti kalian uncheck saja service apa saja yang kalian tidak butuhkan, karena yang saya masih dicek ini atau centang ini adalah service yang sangat penting bagi saya. Kita apply. Oke. Karena saya sudah menerapkan cara ini, kalian langsung saja restart ya. Kalau saya close karena saya sudah menerapkan cara ini. Cara yang selanjutnya, kita langsung ke menu yang namanya disk clean up. Kalian rutin untuk membersihkan yang namanya sampah-sampah temporary-nya dalam SSD atau OS kalian. Langsung saja kita clean up sistem. Oke. Dengan cara ini kalian bisa membersihkan sampah-sampah atau file yang tidak berguna atau hasil update-updatean ini. Ya. Monkey. Kalian langsung saja, ini saya sampahnya ada 4 GB, langsung oke, delete file. Kalian jangan cemas karena ini adalah file junk atau file temp ya, atau sampah yang sudah digunakan atau tidak digunakan disimpan dalam file temp. Kita tunggu saja. Jika kalian sudah dengan cara ini, langsung kita ke menu selanjutnya, yaitu Task Manager kembali, dan kita masuk ke menu proses. Sini ya penggunaan prosesor ya masih tinggi ya, lumayan tinggi karena saya masih merecording. Kalian bisa yang namanya mengentaskan aplikasi yang masih berjalan di belakang layar ya, atau masih berjalan berjalan secara otomatis. Kalian kan mengentaskan apa saja, layanan apa saja yang kalian perlu dientaskan. Yang kedua, kita langsung masuk ke menu setting
agar kalian bisa mematikan aplikasi yang berjalan otomatis pada saat startup. Kalian masuk ke menu privasi, kalian langsung pergi ke background apps. Jadi kalian yang pada awalnya seperti ini, kita langsung matikan saja agar kita dapat mematikan semua aplikasi yang berjalan startup atau pada saat background atau otomatis pada saat startup Windows. Jika kalian dengan cukup kurang masih kurang cepat pada saat Windows startup, cara yang selanjutnya yang paling ampuh yaitu menggunakan SSD. Karena dengan kalian menggunakan SSD itu kecepatan harddisk dengan SSD itu sangat berbeda jauh. Karena orang yang sudah menggunakan SSD, jika kalian menggunakan SSD dan akan kembali lagi ke harddisk itu sangat tidak betah banget, karena sudah terbiasa dengan yang namanya processing yang sangat cepat. Kecepatan SSD ini benar-benar sangat tinggi dibandingkan harddisk, apalagi kalian menggunakan NVMe itu akan 10 kali lipat akan lebih jauh daripada SSD SATA ataupun harddisk yang masih menggunakan jaringan cakram untuk membaca file yang ada di dalamnya. Oke, sekian di video kali ini. Jika kalian bermanfaat, like dan subscribe agar kalian bisa mengetahui info komputer lebih dalam kembali. Jangan lupa share karena share itu indah untuk kalian berbagi ilmu. Oke, selamat jumpa kembali.